Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Salam, sebelum kita istirahat malam, sejenak kita akan dikuatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Biarlah kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dan semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di mana kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah juga pada malam hari ini kami mau istirahat dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan malam Almanak HKBP Senin 15 Desember 2025 dari kitab Wahyu 20 ayat yang pertama hingga 6 yang menjadi ayat pembimbing ayat 4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipanggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Penghukuman terhadap iblis dan orang berdosa. Pasal 20 ini menggambarkan suatu kelegaan, pendahuluan dari suatu kehidupan yang baru dan sempurna. Kelegaan terjadi ketika si naga, yakni si iblis, diikat dan dilemparkan ke jurang maut selamanya. Melalui kematiannya, yaitu kematian Yesus Kristus, telah mengalahkan iblis, yang menggambarkan sebagai mengikat si iblis belum dikalahkan total, tetapi sudah dibatasi kekuasaannya, sehingga Injil dapat diberitakan ke seluruh dunia. Selama masa yang panjang itu, gereja atau kumpulan orang yang sudah mengalami kehidupan baru yang digambarkan sebagai orang yang hidup kembali. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, renungan ini membicarakan tentang pemenang-pemenang dari semua zaman yang telah bertahan dalam iman di tengah penganiayaan. Renungan ini memberikan penghiburan dan pengharapan kepada kita bahwa penderitaan para pengikut Kristus di dunia tidak sia-sia dan akan digantikan oleh kemuliaan Allah yang abadi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami dapat menguasai hati dan pikiran kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan kiranya kami mampu melawan godaan-godaan iblis yang merusak kehidupan kami dan masa depan kami, dan hubungan kami dengan Engkau, Bapa kami yang setia di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Bapa selalu mengenal mana suara Tuhan dan mana suara iblis, sehingga panggilan-Mu sebagai anak-anak yang percaya kepadamu, kami tetap selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami pada malam hari ini. Tuhan menjauhkan segala mara bahaya, melindungi kami
hingga kami dapat dalam keadaan sehat bangkit pada hari esok. Kami berserah dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Tuhan menyertai kami, memberikan kami kesehatan, sukacita yang dari Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.